Ini aku tutor untuk SPS. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami kesulitan untuk install SPSS-nya. Teman-teman boleh install dari mana aja sebenarnya, cuman yang disediakan oleh admin kita adalah SPSS versi 23 atau 25 ya kalau nggak salah. Nah, kalau teman-teman mau mengikuti tahapannya, itu mungkin ada sedikit apa ya istilahnya untuk bagian kode license-nya, teman-teman bisa pakai kode license yang ada di file ISERVRC kalau nggak salah nama filenya ya. Untuk yang masih bingung bagaimana cara installnya, nanti setelah kelas mungkin teman-teman bisa minta bantuan dari admin-admin. Oke, teman-teman. Nah, di pertemuan pertama kali ini kita akan bahas mengenai regresi linear berganda yang mungkin banyak dipakai di penelitiannya teman-teman. Nah, sebelum dimulai, saya izin untuk share screen dulu ya, teman-teman. Oke, jadi sebenarnya untuk regresi linear berganda ini ada dua, akan dibagi menjadi dua waktu atau dua sesi. Yang pertama kita pakai untuk regresi pada umumnya ya teman-teman yang ada variabel X1, X2, dan variabel Y. Kemudian yang kedua kalau teman-teman menggunakan kuesioner atau kita katakan regresi dengan skala Likert. Nah, untuk regresi dengan skala Likert ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang sekarang kita bahas yang masalah dalam regresi atau uji asumsi klasik dan juga bagaimana cara kita menginterpretasi dalam uji-uji di regresi ini sendiri. Nah, secara singkat atau secara sederhana, jadi regresi linear ini tujuannya adalah untuk melihat pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y. Kita ingin melihat apakah variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y, dan apakah ketika variabel ini memberikan suatu pengaruh, pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam interpretasi atau pembahasan mengenai pengaruh tersebut, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk menguji apakah data yang kita miliki ini layak atau cocok kita pakai dalam pengujian analisis dengan metode regresi linear tersebut. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah uji normalitas. Uji normalitas ini nanti kita bedakan menjadi dua, yaitu uji normalitas data. Kemudian yang kedua ada uji normalitas residual data. Nah, kalau yang biasa dipakai dalam skripsi itu biasanya yang residual data. Perbedaannya apa nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah beberapa slide setelah ini ya. Oh iya, mungkin teman-teman kalau merasa hari ini pembahasannya terlalu cepat, teman-teman jangan khawatir karena nanti di akhir sesi akan dikirimkan oleh admin untuk link record, hasil record pertemuan hari ini, dan juga nanti saya akan kirimkan PPT-nya juga. Jadi teman-teman bisa sambil mereview dan ngelakuin kembali. Oke? Nah, kemudian untuk uji normalitas tadi ada dua ya teman-teman, uji normalitas data dan uji normalitas residual data. Kemudian untuk uji normalitas residual data ini kita bagi juga menjadi dua, yaitu metode grafik dan metode non-grafik. Nah, biasanya pada umumnya ketika suatu pengujian itu ada yang menggunakan metode grafik, itu akan dibarengi dengan hasil dari pengujian metode non-grafik. Hal ini dikarenakan tidak semua orang bisa menginterpretasikan grafik dengan cara pandang yang sama. Oleh sebab itu, kita memerlukan hasil pengujian non-grafik untuk memperkuat statement kita. Oke, singkat ceritanya di uji normalitas ini sebenarnya ada beberapa uji. Yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov di sini. Yang kedua ada Lydia-Force. Kemudian ada lagi satu, itu kalau nggak salah, yang satu itu, sebentar saya lupa nama pengujiannya. Kita coba cek di sini. Sorry. Nah, Saviro-Wilk. Namanya itu yang satu lagi Saviro-Wilk. Cuman memang pada umumnya orang-orang itu cenderung melakukan pengujian di Kolmogorov-Smirnov. Padahal di sini itu ada beberapa kriteria khusus. Seperti Kolmogorov-Smirnov ini untuk data di atas 30 sampel, kemudian Lilliefors untuk data di bawah 30 sampel juga, yang sama juga dengan Saviro-Wilk di sini untuk data di bawah 30 sampel. Nah, sekarang
dari beberapa peneliti cenderung melakukan pengujian uji Kolmogorov-Smirnov meskipun datanya di atas ataupun di bawah 30 sampel. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan SPSS versi terbaru atau misalnya 16 ke atas atau lebih bagus lagi yang versi 20 ke atas, dia itu bisa otomatis mengconvert. Jadi ketika data kita tidak sampai 30 dan kita melakukan pengujian menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dia nanti akan mengconvert hasil data tersebut ke Lilie Force. Nanti kita akan lihat di interpretasinya bagaimana kita bisa tahu kalau data tersebut sudah terconvert ke Lilie Force atau belum. Oke, pengujian kedua kita ada uji multikolinearitas. Di sini kita ingin melihat apakah data kita ada masalah multikolinearitas atau tidak. Di sini kita akan membandingkan dua buah nilai, yaitu nilai VIF dan nilai tolerance yang kita peroleh dari hasil uji. Yang ketiga, uji heterokedastisitas. Di sini kita akan menggunakan dua metode juga, yakni metode grafik dan metode non-grafik. Di sini metode non-grafiknya kita pakai uji Glatzer. Yang keempat, kita ada uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini sebenarnya tidak bisa dilakukan di semua jenis data. Hanya bisa dilakukan pada data time series. Time series saja. Jadi data itu sebenarnya kita ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama data time series, yang kedua kita ada data panel, dan yang ketiga kita ada data cross-tab atau tabulasi silang. Oke, di data time series ini merupakan rangkaian data yang terjadi atas satu kurun waktu tertentu. Data panel ini dalam satu waktu. Data cross-tab ini merupakan gabungan antara time series dan data panel. Nah, untuk data time series itu contohnya misalnya teman-teman mau melakukan penelitian menggunakan data di BEI. Oke, teman-teman meneliti suatu perusahaan di manufaktur misalnya dari tahun 2001 sampai tahun 2021. Nah, ini kan ada jangka waktunya, teman-teman ya. Nah, tapi yang teman-teman teliti itu hanya satu perusahaan saja. Hanya satu perusahaan, tapi dalam kurun waktu 10 tahun. Itu merupakan contoh data time series. Oke. Nah, kalau teman-teman melakukan pengujian pada 100 perusahaan, oke, dalam satu periode waktu, misalnya hanya dalam 1 tahun, nah ini merupakan jenis data panel. Nah, kalau data cross-tab itu merupakan gabungannya. Teman-teman melakukan penelitian terhadap 100 perusahaan dalam kurun waktu tertentu 2001 sampai 2021. Nah, ini merupakan data cross-tab. Nah, dari ketiga data ini yang wajib dilakukan pengujian autokorelasi adalah yang time series atau yang dari waktu tertentu. Seperti itu ya teman-teman. Ini ada penelitiannya, ada jurnalnya. Nanti kalau teman-teman butuh untuk pendukung di hasil pengujian skripsi teman-teman, nanti bisa saya bantu untuk kasih tahu siapa penulisnya dan judul jurnalnya apa. Oke, kita lanjut dulu ke contoh soal di pertemuan malam ini. Nanti kita bareng-bareng aja ya teman-teman untuk cara penginputannya dan lain sebagainya di SPSS-nya itu bagaimana. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa Sinta dan Jojo merupakan mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian untuk mengetahui apakah harga gula, upah karyawan, dan harga tepung mempengaruhi harga roti. Oke, kita lihat dulu di paragraf pertama. Di sini dikatakan apakah harga gula, upah karyawan, dan harga tepung itu mempengaruhi atau memberi pengaruh. Jadi dalam pengujian ini ada dua buah variabel ya teman-teman. Variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi. Variabel yang mempengaruhi ini biasa pakai simbol X, sedangkan yang dipengaruhi merupakan variabel Y. Jadi kita lihat yang memberikan pengaruh kan ada harga gula, upah karyawan, dan harga tepung. Maka di sini kita punya 3 variabel X. Untuk mempermudah kita, maka kita kasih angka X1, X2, dan X3. Nah, kemudian untuk harga roti, karena dia yang dipengaruhi, maka dia variabelnya Y. Oke, setelah kita lihat, di sini dia peneliti dari tahun 2000 sampai tahun 2019, yang artinya ada 20 sampel. Di sini kita juga tahu kalau dia merupakan penelitian dalam kurun waktu tertentu sehingga wajib untuk dilakukan pengujian autokorelasi. Oke, ini secara gampangnya kita ingin melihat kalau harga gula naik,
harga upah karyawan naik, harga tepung naik, harga roti ini naik atau turun ya? Nah, inilah yang mau kita lihat. Kalau misalnya harga gula turun, upah karyawan turun, harga tepung turun, harga roti naik atau turun, dan berbagai macam skema lainnya. Oke, di sini sudah dikatakan data hasil penelitian dikumpulkan selama 20 tahun. Nah, yang pertama, dikatakan bahwa kita harus melakukan uji normalitas data upah karyawan, dan yang kedua, uji normalitas data residual. Nah, kalau uji normalitas data ini kita tidak memasukkan variabel Y. Yang kita masukkan hanya variabel X1 sampai dengan variabel X3. Sedangkan uji normalitas data residual ini kita pakai dari X1 sampai X3 ditambah dengan variabel Y. Nah, sebenarnya yang nomor 1 ini tidak terlalu pakai deskripsi. Yang dipakai itu adalah yang nomor 2 ini. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik ya. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke tahapan pengujiannya, sini saya akan coba untuk mensimulasikan dulu bagaimana cara kita melakukan input data di SPSS. Kalau tampilannya beda, ini SPSS yang saya pakai adalah SPSS 2016, karena dulu bawaan dari kampus. Jadi teman-teman kalau udah ada updatean yang terbaru, pakai yang terbaru aja, nggak apa-apa. Kalau teman-teman lihat, di bawah sini ada 2 buah tab, yaitu bagian data view dan bagian variable view. Yang harus kita lakukan pertama adalah membuka yang di bagian variable view untuk mengisikan nama-nama variabel yang ingin kita inputkan ke dalam analisis regresi kita. Oke, kita bahas satu persatu dari sini. Di bagian name, di sini tidak boleh ada spasi. Karena di sini spasi dianggap sebagai illegal character. Contohnya seperti ini. Ketika kita memasukkan tulisan harga gula, maka dia tidak bisa. Dikatakan, variable name contains an illegal character, yang artinya tidak boleh menggunakan spasi. Namun di sini kita bisa mengakali dengan menggunakan underscore. Nah, tapi tentu saja kalau menurut saya pribadi ini kurang rapih ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita pakai inisial aja, atau mau kita tulis di sini X1, di sini X2, di sini X3, dan di sini Y, itu juga boleh-boleh aja. Nah, untuk mempermudah kita dalam menginterpretasi, ada guna dari label ini. Bagian sini, label. Label inilah yang akan muncul ketika di hasil outputnya keluar. Nah, di sini kita bisa tuliskan lengkap dengan menggunakan spasi. Agar kita bisa dipermudah ya teman-teman dalam menginterpretasikannya nanti, supaya tidak ada kebalik-balik. X1 itu apa, X2 itu apa, dan X3 itu apa. Jadi kita nggak usah bolak-balik lagi lihat ke depan, apa X1 ini mewakili siapa, X2 mewakili siapa, X3 mewakili siapa. Kita bisa isikan di bagian label, yang mana nantinya dia akan muncul di bagian output atau hasil interpretasi kita. Oke, untuk bagian values kita kosongkan dulu. Ini nanti akan ada pertemuan yang menggunakan bagian values, akan dibahas di sana aja. Dan di bagian measure, di sini ada 3 measure, yang kita pakai adalah scale. Oke, ada 3 measure. Disingkat SUN. Di sini ada scale, di sini ada ordinal, dan di sini ada nominal. Nah, scale merupakan data yang tersusun atas angka yang tidak memiliki tingkatan. Oke, jadi dia hanya angka acak. Sedangkan ordinal merupakan susunan angka yang terdiri dari tingkatan. Ini akan kita pakai di skala Likert nanti. Jadi kalau dalam kuesioner ada 1 sampai 5, yang 1 sangat tidak setuju, yang 5 sangat setuju, ini merupakan tingkatan atau level, sehingga pakainya nanti yang ordinal. Sedangkan kalau nominal merupakan data yang tersusun atas huruf atau kata-kata. Oke, jadi karena data yang kita miliki tadi merupakan angka dan tidak memiliki leveling, sehingga di bagian measurement-nya semua kita isikan dengan scale. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk men-inputnya, di sini bagian X1, teman-teman, sebenarnya kalau datanya dari Excel, teman-teman bisa tinggal kopas aja. Anggapan ini kita ambil dari Excel, terus teman-teman tinggal klik di sini dan teman-teman klik paste, dia langsung bisa muncul semuanya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini semua sudah tercantum, jadi teman-teman jangan bingung. Di sini sudah ada paduannya, teman-teman tinggal ngikutin aja paduannya. Oke, nah
Sekarang kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji normalitas data untuk upah karyawan aja. Karena di sini yang diminta adalah kita ingin melihat apakah data upah karyawan berdistribusi dengan normal atau tidak. Kita kembali ke SPSS-nya, kita masuk ke Analyze, Descriptive Statistics, Explore, masukkan X1, X2, dan X3. Kita buka di bagian plots, kita centang normal plot with test. Nah, nanti akan muncul di bagian output. Di sini. Test of normality. Ini yang kita pakai untuk menginterpretasi. Untuk mempermudah kita dalam interpretasi, sudah saya copy ke sini. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam interpretasi, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama ialah setiap melakukan suatu interpretasi, kita wajib membuat hipotesis. Di sini ada dua buah hipotesis, yakni hipotesis 0 dan hipotesis alfa. Hipotesis 0 biasanya kan mengarah ke yang tidak, sedangkan yang alfa itu yang iya. Tapi di sini kalau teman-teman baca, data upah karyawan berdistribusi dengan normal, itu di yang 0. Sedangkan hipotesis alternatifnya, data upah karyawan tidak berdistribusi dengan normal. Nah, sebenarnya kalimat aslinya adalah, untuk hipotesis 0, data upah karyawan tidak mengalami masalah distribusi. Sedangkan hipotesis alternatif, data upah karyawan mengalami masalah distribusi. Nah, sehingga itu adalah permainan katanya ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpatokan, oh kalau hipotesis 0 itu pasti yang tidak, hipotesis alternatif pasti yang positifnya yang iya. Tidak selalu begitu. Jadi kadang ada permainan kata-kata di situ yang sudah ditetapkan dan teman-teman tidak bisa merubah. Maksudnya teman-teman nggak boleh mengubah hipotesis 0 ditaruh di yang ini, hipotesis alternatif dipakai yang di atas. Itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, adapun persyaratannya, untuk menerima hipotesis 0, nilai SIK yang diperoleh dari hasil uji SPSS ini harus lebih besar daripada alfa. Sedangkan untuk menerima hipotesis alternatif, nilai SIK-nya harus lebih kecil daripada alfa. Oke, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu untuk nilai alfanya ini sendiri. Karena di contoh soal tadi tidak disebutkan nilai alfanya berapa, maka kita pakai nilai alfa default. Nilai alfa default kita adalah 0,05. Angka ini tidak serta-merta muncul langsung 0,05 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ditanya waktu sidang skripsi, kenapa pakai nilai alfanya 0,05, teman-teman bisa menjawab dengan seperti ini. Oke, tingkat kepercayaan itu kita lambangkan dengan 100%. Dalam suatu penelitian itu tidak mungkin bisa dipercaya secara 100%. Oleh sebab itu, akan selalu diadakan pembaharuan terus setiap ada penelitian. Sehingga bisa dikatakan tingkat kepercayaan suatu penelitian itu dibagi menjadi beberapa, yaitu 99%, 95%, dan 90%. Tingkat kepercayaan yang 99% ini biasa dipakai kalau ada penggunaan hewan uji, penggunaan uji lab, dan lain sebagainya. Pokoknya dia pengujiannya banyak. Itu bisa dikatakan dia 99% akurat. Kemudian untuk yang 95% ini apabila dia hanya menggunakan metode analisis saja, seperti cuma pakai SPSS saja. Oke, untuk yang 90% ini apabila dia tidak menggunakan metode analisis kayak SPSS, EViews, dan lain sebagainya, itu dia nggak pakai statistiknya. Jadi dikatakan 90%. Nah, karena kita ada di bagian sini, 95%, jadi nilai dari 100% ini kita kurangi dengan 95%, nilainya itu kan menjadi 5%. Nah, kalau ini kita ubah dalam desimal, nilainya menjadi 0,05. Jadi inilah asal-muasal muncul dari nilai SIK default sebesar 0,05. Karena dianggap kita sudah melakukan pengujian dengan SPSS, tapi kan belum tahu nih kelanjutannya mau dilakukan pengujian apakah dengan hewan uji, apakah akan dilakukan terhadap makhluk hidup lainnya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman kasarannya. Oke, karena kita udah tahu persyaratan dan hipotesisnya, kita lihat di bagian ini dulu. Tadi yang sempat saya singgung, yaitu bagian Safirovilk dan Kolmogorov-Smirnov. Jumlah sampel kita kan tadi 20 ya teman-teman. Nah, 20 ini kan masuk ke dalam kategori lebih kecil dari 30. Seharusnya kita menggunakan Safirovilk, kalau nggak Safirovilk ya Lilievors. Nah, tapi sekarang sudah tidak diperibet ketika kita menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Kalau teman-teman lihat di sini ada A kecilnya di atas, subscription A-nya. Itu yang menandakan bahwa di sini sudah dikoreksi menjadi pengujian Lilievors. Ada tulisannya Lilievors Significance Correction.
Jadi kalau kita mengacu pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov test, ini tidak masalah karena di sini sudah sesuai dengan persyaratan yang ada. Untuk sampel di bawah 30 bisa pakai Lilia Force ataupun pakai Saviro Wilk. Nah, kita tinggal lihat aja di bagian sini, nilainya 0,015, lebih kecil daripada alfa, yang artinya di sini ada masalah dalam perdistribusiannya. Hipotesis alternatif, data upah karyawan tidak berdistribusi dengan normal. Ini hasil interpretasinya. Nah, biasa kalau di skripsi sih nggak pakai teman-teman yang seperti ini, yang di bagian data. Biasa kita langsung pakai yang di residual datanya aja. Oke. Nah, sebelumnya, di sini kan banyak banget nih tahapannya. Dari uji normalitas itu ada banyak banget sampai autokorelasi. Nah, di sini saya mau ngajarin cara cepetnya buat teman-teman supaya kita satu kali running aja bisa keluar semua hasilnya di output. Oke, jadi teman-teman saya harap bisa memperhatikan secara seksama supaya tidak ketinggalan. Jadi tahapan pertama adalah kita klik Analyze. Kita masuk ke Regression and Linear. Oke. Untuk bagian dependen, kita masukkan variabel Y, dan independence-nya kita masukkan variabel X. Oke, sampai sini paham? Nah, pengujian ini kalau hanya sampai sini saja, ini kita bisa pakai untuk analisis regresi, yang artinya kita bisa baca rumus regresinya, Y sama dengan AX tambah B. Kita bisa tahu hasil uji T, kita bisa tahu uji F, kita juga bisa tahu hasil uji dari R square atau koefisien determinasi. Apabila yang kita lakukan hanya sampai sini saja, kalau kita klik OK. Nah, tapi kan kita masih ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita coba untuk satu persatu. Kita buka bagian statistik. Kita centang bagian Durbin-Watson. Durbin-Watson ini untuk pengujian autokorelasi. Kemudian kita centang bagian collinearity diagnostic, partial correlation. Di sini kita cuma mau lihat di pengujian multikolinearitas. Oke, kemudian kita klik continue. Plots kita buka. Kita masukkan S-resid ke sumbu Y dan Z-pred ke sumbu X. Kalau cuma seperti ini aja, scatter plot ini bisa kita pakai untuk metode grafik dari uji heterokedastisitas. Oke, metode grafik dari heterokedastisitas. Metode grafik, kalau sampai sini aja. Kita centang normal probability plot. Nah, kalau kita centang normal probability plot ini baru bisa kita pakai untuk metode grafik normalitas residual data. Oke? Nah, terus kita lanjut, kita klik continue. Bagian save kita buka. Kita centang yang unstandardized residual. Ini kita pakai untuk dua uji. Yang pertama adalah uji normalitas data. Yang kedua kita pakai untuk uji Glatzer. Uji Glatzer ini merupakan metode non-grafik dari pengujian heterokedastisitas, sedangkan uji normalitas yang kita akan lakukan di sini juga merupakan metode non-grafik. Seperti itu dengan Kolmogorov-Smirnov test. Kemudian kita klik continue, kita buka di bagian option, tidak ada yang perlu diperbaiki, dan kita klik OK. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian kiri sini, ada tab yang bisa teman-teman klik. Oh, saya mau melihat hasil uji ANOVA-nya. Oh, saya mau melihat tabel koefisiennya. Teman-teman tinggal klik aja. Oh, saya mau lihat PP plotnya. Saya mau melihat scatter plotnya. Teman-teman tinggal klik aja. Oke, jadi dari sini semuanya sudah saya copy ke PPT untuk mempermudah kita dalam interpretasi juga. Tapi sebelum itu, sebelum kita interpretasi, masih ada dua uji yang belum kita lakukan, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov untuk normalitas data tadi, dan uji Glatzer yang belum selesai kita lakukan. Karena tadi kita centang bagian unstandardized residual, maka akan muncul satu variabel baru, yaitu res_1. Di sini kita bisa masuk analyze, masuk ke non-parametric test, masuk ke one sample KS, masukkan unstandardized residual data, klik OK, maka akan muncul NPAR test atau one Kolmogorov-Smirnov test. Di sini merupakan pengujian untuk normalitas data. Oke, kemudian tinggal satu lagi nih, uji Glatzer.
Caranya adalah kita masuk ke dalam transform, compute variable, kita ketik dulu di sini absolute res 1. Lalu kita masukkan rumusnya, absolute, masukkan residualnya, kita klik OK, akan muncul nilai baru yaitu absolute res 1 di sini teman-teman. Ini merupakan nilai absolut atau nilai positif semua dari si res 1 ini. Nah, ini kita tinggal analyze, kita masuk lagi ke regression and linear, ini kita reset semua. Kita masukkan absolute res 1 ke bagian dependent dan 3 variabel X-nya ke bagian independent. Langsung kita klik OK. Maka nanti akan muncul seperti ini. Tabel koefisiennya jadi ada 2 nih, yang bawah dan yang atas. Nah, tapi teman-teman jangan bingung. Di sini kalau teman-teman mau lihat perbedaannya terletak di mana, teman-teman cukup lihat di bawah sini. Dependent variabelnya ini harga roti. Sedangkan yang di bawah tadi, dependent variabelnya adalah absolute res 1. Yang dependentnya absolute res 1 ini kita pakai untuk uji Glatzer atau atau heterokedastisitas metode non-grafik. Oke, overall semua udah selesai. Kita masuk ke bagaimana cara menginterpretasikannya. Teman-teman, tapi jangan bingung karena di sini juga masih ada step by step-nya. Ini uji normalitas data upah karyawan, kemudian ada uji normalitas metode non-grafik, lalu ada yang metode grafik, ini metode non-grafik, multikolinearitas juga secara terpisah sudah dibuatkan. Jadi teman-teman jangan bingung kalau teman-teman merasa melakukan secara satu persatu lebih gampang, teman-teman boleh ngikutin yang ada di PPT. Tapi kalau teman-teman merasa bisa satu kali running lebih menghemat waktu, teman-teman boleh ikutin yang ada di rekaman nanti dikirim. Oke? Sekarang kita masuk ke interpretasi uji normalitas data. Di sini dikatakan ada kriterianya. Yang pertama adalah titik-titik menyebar di sekitar garis, titik-titik menyebar dulu, titiknya harus menyebar, tidak boleh mengumpul, harus berada di sekitar garis diagonal, dan harus mengikuti arah garis diagonal. Di sini titiknya sudah menyebar ya teman-teman, karena kalau dia tidak menyebar, dia akan berkumpul di satu bagian aja. Yang kedua, titik-titiknya juga sudah berada di sekitar garis diagonal, nggak ada yang di sini, nggak ada yang di sini. Oke. Dan yang ketiga, mengikuti arah garis diagonal. Ini juga sudah mengikuti arah garis diagonal. Oke, sudah. Maka bisa dikatakan bahwa semuanya ini tidak memiliki masalah normalitas data. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menginterpretasi dengan metode non-grafik. Kita cukup lihat di bagian sig-nya aja. Kalau lebih besar daripada alfa yang diterima H0, lebih kecil daripada alfa yang diterima HA. Langsung lihat ke bagian sig-nya, nilainya adalah 0,200. 0,200 lebih besar daripada 0,05, atau dengan kata lain, data residual berdistribusi dengan normal. Nah, biasanya kalau tidak normal, apa yang kita lakukan? Biasanya saya akan membuang outlier-nya. Jadi, saya akan bikin dulu data-data yang mana yang terinclude dalam outlier. Nanti kalau dia masuk ke dalam kategori outlier, bisa dibuang. Nah, untuk pembahasan outlier mungkin akan dipisah dari hari ini karena memang cukup panjang ya, teman-teman. Oke, untuk sig-nya selalu two-tailed atau one-tailed. Di sini sig-nya itu kalau untuk Kolmogorov selalu two-tailed, tapi ada beberapa uji juga yang sig-nya bisa pakai yang one-tailed. Nanti akan ada di pertemuan yang mana kita bahas kapan pakai two-tailed, kapan pakai one-tailed. Itu kalau teman-teman lihat di silabus yang diberikan oleh admin itu ada di pertemuan kedua, kalau nggak salah di bab 2, itu nanti ada yang pakai sig one-tailed, ada yang pakai sig two-tailed. Nah, nanti ketika kita membahas tentang materi tersebut juga akan saya jelaskan kenapa ada yang pakai sig one-tailed dan kenapa ada yang pakai sig two-tailed. Oke? Sekarang kita lanjut dulu. Kita sudah sampai di metode non-grafik untuk uji normalitas data. Berikutnya adalah uji multikolinearitas data. Di sini kita hanya akan membandingkan nilai tolerance dan nilai VIF aja dari hasil uji. Nilai VIF harus lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance harus lebih besar daripada 0,1. Kita lihat semua nilai tolerance kita. Di sini adalah 0,997, 0,959, dan 0,957. Di sini nilai toleransinya sudah lebih besar daripada 0,1.
Yang kedua, nilai VIF-nya harus lebih kecil daripada 10. Di sini nilainya adalah 1,003, 1,043, dan 1,045. Semuanya sudah lebih kecil daripada 10. Yang dengan kata lain, semua kriteria ini sudah dipenuhi, yang artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data penelitian kita. Oke. Kemudian kita lanjut ke uji heterokedastisitas. Kita masuk ke yang metode grafik dulu, pakai scatter plot. Nah, kalau pakai scatter plot ada beberapa kriteria lagi. Yang pertama, sebaran data harus acak, tidak boleh membentuk pola, dan menyebar di atas dan di angka 0. Di atas dan di bawah angka 0. Ini gampangannya kalau teman-teman lihat, titiknya tersebar acak, tidak ngumpul, tidak membentuk pola, misalnya tidak membentuk lingkaran, segitiga, atau gelombang yang persis. Dan yang terakhir harus menyebar di atas dan di bawah angka 0. Kalau teman-teman garis dari sumbu Y-nya teman-teman garis, sumbu X-nya 0 juga teman-teman garis, teman-teman akan lihat bahwa keempat ruangan ini akan terisikan oleh sebaran data. Kalau keempat ruangan sudah terisi dengan sebaran data, maka yang ini sudah terpenuhi. Ketiga ini juga sudah terpenuhi ya teman-teman. Yang artinya tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Oke. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi yang metode non-grafik. Ini step-stepnya ada di sini, teman-teman jangan bingung. Nah, ini teman-teman bisa lihat-lihat lagi, PPT-nya akan tetap saya share. Oke? Nah, di sini yang harus teman-teman pastikan adalah teman-teman menginterpretasikan menggunakan data yang dependent variable-nya adalah absolute res 1. Oke, jadi di sini kita lihat nilai sig-nya. Apabila semua nilai sig-nya ini di atas 0,05, berarti hipotesis 0 diterima. Kalau dia di bawah 0,05, di bawah 0,05, yang diterima adalah hipotesis alternatif. Karena semuanya di atas 0,05, maka yang diambil adalah hipotesis 0, atau dikatakan tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Biasa kalau heterokedastisitas itu terjadi kalau misalnya teman-teman ada melakukan kecurangan, misalnya teman-teman manipulasi data nih. Teman-teman punya variabel nih, X1, X2, X3, Y. Nah, terus misalnya teman-teman punya sampel 1, 2, 3, sampai 1000. Nah, sampai jangan 1000 deh, 50 misalnya. Nah, teman-teman ambil 5 dari sini, cuma teman-teman kopas. Nah, itu akan terdetek bahwa itu mengalami masalah heterokedastisitas. Atau datanya yang sama, kayak gitu. Kan masalah heterokedastisitas. Kita tidak mau dia ada masalah dalam heterokedastisitasnya. Seperti itu. Terus yang keempat, kita lanjut di autokorelasi. Ini akan sedikit panjang karena ada 3 uji yang kita lakukan. Yang pertama, kita cuma melakukan Durbin-Watson aja. Nah, di sini ada cara lambatnya. Nanti saya akan langsung masuk ke cara cepatnya aja supaya teman-teman tidak menghabiskan terlalu banyak waktu teman-teman melakukan interpretasi di di skripsi teman-teman. Oke, yang pertama adalah kita harus tahu nilai DW kita berapa. Kita juga harus tahu nilai DL dan nilai DU. Nilai DL dan nilai DU itu nanti kita dapat dari tabel Durbin-Watson. Durbin-Watson kita ada di bagian sini, model summary, sebesar 1,294. Oke, kemudian kita langsung masuk ke tabel ini untuk mencari nilai DU dan nilai DL kita. Kita lihat dulu di sini N atau jumlah sampel kita ada 20 tahun. Yang di bawah sini. K merupakan jumlah variabel independen. Kita ada X1, X2, dan X3. Makanya K kita ada banyaknya K3, K kita ada 3. Nah, berarti nilai DL kita adalah 0,9976 dan nilai DU kita adalah 1,6763. Nah, teman-teman, di sini merupakan cara lambatnya. Kalau teman-teman mau baca satu persatu boleh, mau uji satu persatu boleh, tapi ada cara cepatnya. Di sini teman-teman tinggal membuat 7 buah tabel. Yang angka 0, 2, dan 4 ini merupakan angka pasti, yang warna merah. Sedangkan yang diisikan di sini adalah 0,0976, benar nggak sih tadi nilai DL-nya? Ya, 0,9976, maaf. 0,9976. Indecision adalah nilai DU-nya 1,6763. Terus kemudian tidak terdapat autokorelasi adalah nilai dari 4 dikurangin dengan DU. 4 dikurangin 1,6763 adalah 2,323.
Dan indecision lagi adalah 4 min DL. 4 dikurangin 0,9976. 4 dikurangin dengan 0,9976. Yang besarnya adalah 3,0024 ini. Nah, kita punya nilai DW. Nilai DW kita sebesar 1,294. Ada sedikit, apa sih istilahnya ya? Ada sedikit cara metode atau cara membaca tabel ini. Biasanya kan kalau kita baca tabel ini tuh, kita lihat, oh ini berada di sini. Oh, berarti ini 1,6763 berada di sini. Berarti kalau data antara 0,9976 dan 1,6763 berada di sini, itu masuk ke mana ya? Masuk ke kiri atau masuk ke kanan? Seperti itu kan. Nah, sebenarnya cara membaca tabel autokorelasi ini adalah angka-angka yang tertera di sini merupakan nilai batas akhir. Yang artinya nilai negatif sampai dengan nilai 0 masuk ke bagian sini. Tidak ada apa-apanya, nggak ada ya teman-teman. Karena nggak akan ada juga nilai yang seperti itu. Atau dengan kata lain di sini ada autokorelasi positif, maaf. Autokorelasi positif. Nah, dari nilai 0 ini, 0,1 baru dikatakan autokorelasi positif. Jadi kalau 0 itu nggak pernah ada yang nilainya 0. Pasti dia 0,00 sekian, nggak mungkin dia 0. Nah, ini adalah batas akhirnya. Berarti kalau dia sudah 0,0001, karena dia 4 angka di belakang koma, dia langsung masuknya ke bagian yang autokorelasi positif. Sedangkan ini batasnya adalah nilai ini, 0,9976. Kalau dia nilainya udah 0,9977, masuknya udah ke bagian indecision. Sampai batas akhirnya adalah angka ini, 1,6763. Berikutnya juga begitu, 1,6764 sampai angka 2 masuk ke dalam kelompok ini. Dan seterusnya sampai sini batas maksimumnya adalah 4. Kalau dia nilainya misalnya 2,357, itu masuknya udah ke indecision karena di sini maksimalnya adalah 2,323 seperti itu. Jadi kita lihat nilai DW kita ada di 1,294 yang mana nilainya berada di antara ini. Antara kedua nilai ini tapi sudah di atas ini, di atas si 0,9976. Kan artinya 0,9976 lebih kecil daripada nilai DW kita. Nilai DW kita lebih besar daripada nilai DL kita. Yang artinya masuk ke dalam indecision. Kalau indecision itu ada dua pilihannya. Antara kita melakukan penambahan data atau kita melakukan pengujian lain seperti Ran's test atau Brugge-Godfrey. Nah, di sini kita coba menggunakan pengujian lain yaitu Ran's test dan Brugge-Godfrey. Kita coba satu-satu. Kalau di sini kita masuk ke Analyze, Regression, non-parametric test, Ran's, kita masukkan Unstandardized Residual. Akan muncul di sini Ran's test. Ini langsung kita interpretasikan nilai sig-nya lebih besar daripada 0,05. Yang artinya dia tidak terjadi autokorelasi. Nah, tapi kalau dia terjadi autokorelasi, kita tidak tahu dia autokorelasinya positif atau negatif. Sehingga kita perlu pengujian yang lebih akurat kalau misalnya dia ada autokorelasi ya teman-teman dengan menggunakan Brugge-Godfrey. Nah, kalau metode Brugge-Godfrey ini kita harus ngelakuin penurunan satu blok. Jadi angka di baris 1 ini akan turun ke baris 2 dan angka di baris 20 ini akan hilang dengan menggunakan lag. Jadi kita compute variable, kita input lag res 1, ini bisa kita langsung ganti lag aja dan kita klik OK, maka dia akan compute lag res 1 itu sebagai lag yang dilakukan dari variabel standard residual yang pertama itu sudah tereksekusi. Kita balik ke sini, ini sudah ada lag res 1-nya. Nah, ini caranya kita tinggal analyze, regression, and linear. Ini kita reset lagi. Sorry, salah kepencet. Analyze, regression, and linear. Di sini kita tinggal reset. Terus dependent variabelnya kita kembalikan harga roti. Untuk independennya kita masukkan X1, X2, X3, dan lag res 1. Kita klik OK, maka regression yang kita lihat yang bagian koefisien ini.
Nah, bagian situ kita lihat nilainya. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Ternyata nilainya lebih besar daripada 0,05 sehingga dikatakan dia tidak terjadi masalah autokorelasi. Tapi misalkan kalau nilainya lebih kecil daripada 0,05, kita tahu dia mengalami autokorelasi positif atau negatif itu dari nilai betanya. Di sini ada 0,311, nggak ada negatifnya, berarti dia mengalami autokorelasi positif. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi kita belum selesai karena kita masih harus melihat hasil dari uji regresi linear kita. Nah, kalau kita mau lihat dari hasil uji regresi linear kita bisa balik ke tabel ini, tapi kita cukup lihat sampai nilai sig-nya aja. Ini saya izin untuk di crop dulu. Oke. Kita buat satu slide baru. Nah, di sini kita interpretasi dari sini aja. Dan dari satu lagi yang Durbin-Watson tadi. Autokorelasi pertama itu untuk mengetahui nilai R-square-nya. Nah, tapi yang kita pakai cukup sampai di sini aja. Oke. Nih, kita klik. Nah, jadi dari sini apa aja yang bisa kita lihat? Yang paling pertama yang dilakukan ketika kita ingin menganalisis regresi linear adalah melihat nilai betanya. Konstan ini merupakan nilai A, X1, X2, dan X3. Jadi rumus regresi linear itu pada umumnya adalah Y sama dengan AX ditambah BA ditambah BX. 1 ditambah BX2 ditambah BX3 dan seterusnya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini rumus yang kita dapat atau formula yang kita dapat adalah, mau kita gedein dulu, Y sama dengan 23.628,344 ini sebagai A, ditambah dengan negatif 0,11 atau bisa langsung ditulis dengan minus 0,11 X2, X2, ini kayaknya nggak cukup, kita geser dulu. Kemudian yang X3-nya, X2-nya, X1, maaf, X2-nya juga negatif 0,024 X2, dikurangi lagi dengan 0,187 X3. Nah, ini adalah persamaan yang kita dapat. Di sini, arti dari konstanta atau A adalah ketika nilai X1, X2, dan X3 sebesar 0, misalnya X1, X2, X3 ini 0, maka nilai konstan dari harga roti adalah 23.628. Seperti itu ya, teman-teman. 23.628 adalah nilai konstannya. Nah, di sini artinya negatif, negatif, dan negatif. Ketika kalau artinya negatif itu artinya berjalannya tidak berbanding terbalik. Kalau positif kan dia berbanding lurus. Yang artinya ketika ada peningkatan di variabel X, maka akan terjadi peningkatan di variabel Y. Seperti itu. Itu kalau dia positif nilai betanya. Tapi di sini kan nilai betanya negatif. Artinya adalah ketika ada peningkatan di variabel X1, maka ini akan mempengaruhi penurunan di variabel Y. Begitu juga dengan X2 dan X3. Kalau ada peningkatan di variabel X, maka akan terjadi penurunan di variabel Y. Dengan kata lain, kalau harga kalau harga gulanya naik, variabel Y, harga rotinya turun. Nah, sebenarnya ini tidak make sense ya, teman-teman. Karena kalau dalam kejadian nyata, harga roti naik, harga gula naik, pasti harga rotinya naik. Seperti itu ya, teman-teman. Karena ini hanya contoh soal aja. Oke? Nah, itu bagaimana cara kita membahas di bagian B ini. Standardized coefficient betanya. Kemudian, dalam uji parsial atau uji T, kita ingin melihat pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel X. X1 berpengaruh terhadap X2, X1 berpengaruh terhadap Y atau tidak, X2 berpengaruh terhadap Y atau tidak, dan X3 berpengaruh terhadap Y atau tidak. Nah, pengaruhnya itu kita lihat dari sini.
Ternyata semua nilai signya lebih besar daripada alfa, yang artinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Ini kembali lagi ke hipotesis ya teman-teman. Hipotesis 0 yang diterima adalah apabila dia lebih besar daripada alfa, yang artinya X1, X2, dan X3 tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Kalau hipotesis alternatif lebih kecil daripada alfa, dia memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, tapi ketika dia memberikan pengaruh, misalnya nilainya lebih kecil daripada alfa ya teman-teman, besar pengaruhnya kita lihat di bagian sini, nilai betanya. Misalnya di sini 0,001. Nah, artinya harga tepung berpengaruh sebesar negatif 0,187 terhadap harga gula. Seperti itu pengaruhnya. Nah, kemudian kalau sudah yang uji T, selanjutnya yang kita lihat pengujiannya adalah uji F atau ANOVA. Kalau uji ANOVA kita lihatnya dari, belum ada kita ambil, kita copy dulu dari sini. Ini yang absolute rest 1. Nah, yang ini yang harga roti. Kita interpretasikan langsung di sini aja ya. Nah, kalau yang ini, kita lihat di bagian SIG-nya aja langsung. Jadi fungsi dari ANOVA ini sebenarnya ada dua, yaitu uji kelayakan dan uji simultan. Nah, biasanya dalam skripsi yang menggunakan regresi itu pakainya yang uji simultan. Dia ingin melihat apakah X1, X2, dan X3 secara keseluruhan atau secara simultan memberikan pengaruh terhadap Y. Ternyata nilai signya lebih besar daripada alfa, yang artinya X1, X2, dan X3 tidak memberikan pengaruh secara simultan terhadap Y. Sebenarnya segampang itu sih teman-teman untuk menginterpretasikannya. Nah, kemudian dilihat dari model summary-nya, di sini kita ingin melihat yang namanya koefisien determinasi. Kita lihat dari nilai R-square-nya. Nilai R-square-nya adalah 0,027 atau sebesar 2,7%. Ini artinya variabel X1 dan variabel X2 dan variabel X3 memberikan pengaruh terhadap Y itu hanya sebesar 2,7% saja. Sehingga dikatakan tadi pengaruh yang diberikan X1, X2, dan X3 itu tidak signifikan. Ini berjalan kesinambungan ya teman-teman. Jadi kalau dia signifikan, besar pengaruhnya teman-teman bisa lihat dari R-square. Oke? Nah, sedangkan kalau teman-teman hitung, 100% dikurangi dengan 2,7%, itu kan nilainya sebesar 97,3%. Nah, ini adalah nilai sisa dari yang berpengaruh. Jadi X1, X2, X3 ini berpengaruh terhadap Y hanya sebesar 2,7% saja, sedangkan 97,3% ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Di luar penelitian. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman melakukan skripsi dengan variabel AB X1 sampai dengan X5 misalnya, tetapi nilai dari model summary-nya ini tergolong kecil, misalnya 5%, nah berarti sebenarnya ada faktor-faktor krusial lain di luar sana yang lebih berpengaruh terhadap variabel Y yang teman-teman ujikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi singkatnya kalau dalam pengujian regresi linear berganda itu ada beberapa tahapan yang harus diuji. Yang pertama adalah, kita recap dulu ya, ini ada uji asumsi klasik, namanya uji asumsi klasik, yang terdiri dari normalitas data. Ini ada dua metode, grafik dan non-grafik. Di sini pakai Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua ada uji heterokedastisitas. Ini juga ada grafik dan non-grafik. Grafik kita pakai scatter plot. Non-grafik kita pakai uji Glatzer. Nah, kemudian yang ketiga ada multikolinearitas. Multikolinearitas ini kita pakai dengan cara membandingkan nilai VIF dan nilai tolerance. Dan yang keempat ada Durbin-Watson, ada autokorelasi. Autokorelasi kita bisa pakai Durbin-Watson, Randstad, Bruce-Godfrey. Yang perlu diingat ini hanya wajib dilakukan di data time series. Nah, dalam pengujian regresi linear sederhana sendiri yang perlu kita lakukan adalah yang pertama membuat persamaan regresi
A ditambah BX. Yang kedua adalah menginterpretasikan konstanta dan nilai betanya. Yang ketiga adalah melakukan pengujian parsial, ini atau yang disebut sebagai uji T. Yang keempat adalah uji simultan atau uji F untuk melihat pengaruh X1 sampai dengan X1, X2, dan X3 secara bersamaan terhadap Y. Yang ketiga adalah koefisien determinasi, ini untuk melihat besar pengaruhnya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini. Nanti PPT-nya akan saya share. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join. Saya izin untuk stop share screen dulu. Kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan, boleh bertanya. Tapi kalau teman-teman malu untuk bertanya di sini, teman-teman boleh chat di grup atau mau personal chat juga tidak apa-apa. Oke, teman-teman semua, link presensi sudah dikirim oleh Kanadira di kolom chat. Teman-teman boleh langsung isi form presensinya. Nanti PPT dan link recordnya akan dikirimkan. Jadi PPT-nya akan saya kirimkan, link recordnya akan dikirimkan oleh admin atau Kanadira. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam dan jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih.